Jadi awal tuh kan gini, pas gue lagi nongkrong di kafe bareng sama teman-teman gue, pas itu gue sama teman-teman gue nongkrongnya cuma bentaran. Dikarenakan teman-teman gue ini udah pada janjian buat ngedaki gunung bareng-bareng. Tapi sayangnya pas itu gue kagak diizinin sama ortu gue. Jadinya pas mereka udah pada cabut, gue jadi sendirian doang di kafe. Pas gue lagi asik sendirian di kafe sambil menikmati wifi gratis, gue kagak sengaja ngeliat teman sekelas gue lagi duduk sendirian sambil ngeliatin bucinan gitu. Awalnya gue ada niatan buat nyapa dia, tapi nggak tahu kenapa sebelum gue nyapa dia malah datang ke meja gue dan dia ngomong, "Boleh numpang duduk di sini nggak, Ren?" Terus gue jawab kan, "Oh, boleh, Sel." Pas dianya udah duduk, dia langsung cerita, "Kenapa ya dia lebih milih cewek baru daripada aku? Padahal aku sama dia udah temen dari kecil." Di situ gue langsung paham siapa yang dia maksud. Udah pasti cowok dari bucinan yang dari tadi dia pantengin. Di situ otomatis gue langsung nyengir, karena menurut gue lucu aja kalau sama orang baru. Kalau dipikir-pikir emang jahat sih, tapi ya mau gimana lagi. Tapi untungnya pas itu dia kagak nyadar kalau gue lagi nyengir. Jadi dia tetap ngelanjutin ceritanya sambil nge-order banyak buat makanan. Terus singkat cerita pas gue mutusin buat cabut, gue udah pasti bakalan bayar kopi yang udah gue minum. Tapi sebelum gue bener-bener cabut, mas-mas karyawannya nanyain ke gue, "Pacarnya kagak dibayarin, Mas?" Dia ngomong sambil senyum gitu. Di situ gue dalam hati, pacar dari jonggol, ya kali nih cewek galau gue pacarin. Tapi meskipun gue dalam hati ngomong gitu, ujung-ujungnya tetap gue jawab, "Oh iya Mas, lupa saya." Tapi pas gue udah ngeliat bilnya si cewek, gue langsung kaget. Soalnya totalnya 200.000. Buset kata gue, 200.000 cuma buat sekali makan. Gue kalau disuruh milih teh sama kopi aja masih sering bingung. Ini malah dikudu bayarin 200.000. Jadi gue bisik gini ke si cewek, "Sel, kau lagi pegang uang berapa?" Terus dia ngebisikin balik, 100.000 doang ini. Ini pun buat ongkos balik. Langsung gue dalam hati ngomong, anjing ngapain order segitu banyak kalau budget cuma 100.000. Tapi karena kagak mungkin gue ngomong kayak gitu ke dia, jadi gue jawab gini, "Ya udah pakai uang aku aja dulu. Tapi inget ya, ini kagak gratis." Di situ dia langsung ngangguin kepalanya. Terus juga cerita pas kita berdua udah di luar kafe, dia langsung ngomong gini ke gue, "Aku bayarnya pakai makanan boleh nggak? Satu makanan 10.000. Please boleh ya? Tolong banget nih." Bingung dong gue. Dari banyaknya metode, dia pilih makanan. Jadi gue tanyain gini ke dia, "Makanan kayak bekal gitu?" Terus dia jawab, "Iya, kayak aku bikinin kamu bekal tiap hari gitu." Di situ gue langsung ingat kalau kosan gue sama rumah si cewek ini kebetulan deket. Jadi udah pasti kalau dia mau, dia bisa nganterin makanan untuk gue tiap hari. Tapi karena gue kagak mau dicengin sama anak-anak kosan yang lain, jadi gue mutusin gini, "Ya udah boleh, tapi cuma di hari sekolah aja ya, pas jam makan siang." Terus dia ngejawab, "Beneran kan? Aku mau kalau gitu." Setelah kejadian itu, si cewek selalu ngasih gue bekal selama 40 hari. Tapi karena sekolah cuma 5 hari per minggu, jadi mau nggak mau ya jadi 2 bulan. Di hari pertama si cewek ngasih bekal, dia ngasih itu langsung nyamperin gue ke meja gue dan langsung ngasihin bekalnya ke gue. Yang pasti udah bakalan gue terima dong. Tapi karena posisinya lagi di kelas, jadi teman-teman sekelas gue yang lain pada ngeliat dan mereka nanyain ke gue, "Kok Selfie bikinin lu makanan, Ren?" Karena pas itu gue malas ngejelasin detailnya, jadi gue jawab gini, "Karena gue ganteng lah." Apesnya teman-teman gue ini malah nanggapi serius dan pakai acara iri lagi ke gue. Tapi yang pasti gue kagak bikin klarifikasi, ngejelasin kronologinya aja gue udah males, apalagi bikin klarifikasi. Singkat cerita setelah kejadian itu, banyak banget orang yang ngira kalau gue sama si cewek ini ada hubungan. Terbukti pada suatu hari pas dia yang kebetulan lagi kagak datang ke sekolah, tiba-tiba guru yang lagi ngajar nanyain ke gue, "Rena, si Selfie hari ini kemana? Kok nggak datang dia?" Jujur pas itu gue bingung. Dari banyaknya orang di kelas ini, kenapa malah gue yang ditanyain? Orang gue bukan siapa-siapa dia kok. Jadi gue mutusin buat jawab gini, "Gak tahu saya, Bu. Mungkin dia sakit." Habis gue ngomong gitu, teman-teman sekelas gue yang lain semuanya langsung pada senyum. Kayak seolah-olah mereka ngomong, "Ya kali lu kagak tahu, Ren." Terus ada lagi satu momen yang kagak bisa gue lupain. Lebih tepatnya di hari Minggu, gue posisinya kan lagi lapar banget. Ditambah lagi gue sendirian doang di kosan. Anak-anak yang lain lagi pada sibuk sama urusan masing-masing. Apesnya, gue lagi kagak ada duit. Awalnya gue kepikiran buat minta makanan sama bude kos di kosan gue. Tapi karena gue ngerasa kagak enakan, jadi kagak gue lakuin itu. Lapar sesekali nggak apa-apa lah ya. Tapi selesai gue ngomong kayak gitu, gue keinget kalau bentar lagi Olimpiade Paris 2024 bakalan dimulai. Jadi kan Olimpiade bakalan dimulai, gue mau ngucapin semangat kepada atlet yang bakalan main di Olimpiade Paris di 2024. Gue harap para atlet-atlet yang hebat ini bisa membawa piala emas untuk Indonesia, negara kita tercinta, cuy. Oke, lanjut. Gue keinget kalau gue masih punya jatah makan 26 kali lagi dari si cewek. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung gue telepon si cewek, "Selfie, kamu bisa nggak datang ke kosan aku bawa makanan? Lapar parah akunya." Terus si cewek ngejawab, "Oh, oke. 10 menit ya." Singkat cerita pas si cewek udah datang ke kosan gua, kan gua makan tuh. Tapi dia malah cuma ngeliatin gua makan. Jadi gua tanyain, "Gak ikutan makan juga, Sel?" Terus dia yang ngejawab, "Enggak, lanjut aja." Karena si cewek udah ngomong kayak gitu, ya udah gua gasin aja makan terus. Tapi pas gua lagi asik-asiknya makan, gua heran, kok ini cewek bisa masuk ya? Kan ini kos putra. Apa dia kagak dijeger sama si bude? Tapi pas gua lagi mikir gitu, tiba-tiba anak kosan yang lain udah pada pulang dan mereka ngomong, "Buset, Ren, lu bawa cewek ke kosan berani amat. Kalau bude ngeliat disikat nih lu." Di situ si cewek langsung pamit ke gua dan dia cabut. Pas si cewek udah cabut, langsung habis gua diceng-cengin sama teman-teman gua. Ditambah lagi lauk buat gua ntar malam malah disikat sama mereka. Singkat cerita pas di malamnya kan gua lapar tuh. Tapi karena lauk gua udah disikat, jadi gua mutusin buat jalan keluar dengan tujuan cari angin. Pas gua lagi jalan keluar, gua kagak sengaja pas-pasan sama bude kos gua dan dia ngomong, "Cewek yang tadi siang itu kelihatan kayak anak baik-baik ya." Di situ gua cuma bisa ngejawab, "Iya, bude." Singkat cerita gua langsung dikasih beberapa kata oleh bude kos gua. Intinya dia nyuruh gua buat ngejaga si cewek baik-baik. Padahal mah gua sama si cewek bukan siapa-siapa. Gua juga kagak mau berhubungan sama cewek yang masih belum bisa move on dari masa lalunya. Tapi hari demi hari gua ngerasa omongan yang dibilang bude kosan gue ini itu ada benarnya. Ini cewek betulan baik banget anjir.
Gue jadi ngerasa cowok yang ninggalin dia ini gobloknya bukan main. Kayak tiba-tiba muncul aja rasa perasaan gue pengen ngelindungin dia. Sampai pada suatu hari, lebih tepatnya di hari terakhir si cewek ngasih makanan ke gue ngerasa kayak rada sedih gitu. Karena ya ini hitungannya sama aja kayak makanan perpisahan. Dan yang bikin gue makin sedih, gue sadar kalau gue suka sama dia. Jadi ya pas gue nerima makanan terakhir kalinya dari dia, gue mutusin buat ngungkapin perasaan gue. Gue ngomong gini nih, Selfie, kamu tahu nggak? Selain aku suka sama bekal ini, aku juga suka sama pembuatnya. Di situ si cewek langsung ngejawab, maksudnya aku tahu kok artinya tapi ini serius. Karena gue udah terlanjur ngungkapin perasaan gue, kagak mungkin gue mundur lagi. Jadi gue jawab gini, iya aku serius Sel. Serius kalau ini terinspirasi dari Horoenga Oshiguro.